Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Yogi Permana dengan NIM 228020051, kelas B, angkatan 2020, prodi Pendidikan Fisika, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya akan menjelaskan mengenai perkembangan alat peraga pada materi induksi elektromagnetik dari analisis 5 jurnal yang telah saya lakukan. Video ini dibuatkan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan laboratorium fisika sekolah yang diampu oleh Bu Dina Rahmi Dharma MPD. Penggunaan media pembelajaran yang dilakukan oleh guru terhadap peserta didik menjadi bagian yang penting karena penggunaan media pembelajaran yang tepat akan memudahkan pemahaman terhadap penguasaan konsep pengetahuan. Salah satunya ialah penggunaan alat praktikum. Pada video kali ini yang telah saya sebutkan tadi, bahwasanya saya akan menjelaskan alat peraga pada materi induksi elektromagnetik. Keberadaan alat praktikum tentang induksi elektromagnetik yang ada di laboratorium sekolah masih jarang digunakan atau jarang dilakukan karena dengan alasan kondisi alat yang tidak mendukung. Dengan demikian, dibutuhkan suatu alat praktikum yang dapat digunakan untuk menjelaskan konsep induksi elektromagnetik secara interaktif. Baik, selanjutnya ke penjelasan analisis 5 jurnal. Alat peraga induksi elektromagnetik. Pada jurnal pertama dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Induksi Elektromagnetik oleh Setio Warjanto tahun 2015. Dalam jurnal pertama ini membahas tentang observasi pengembangan media pembelajaran induksi elektromagnetik untuk sekolah agar siswa mampu mengembangkan keterampilan berpikir sains. Kelebihan alat pada jurnal ini, guru akan mudah menjelaskan secara langsung konsep arus induksi yang dihasilkan dari gerakan magnet yang menembus suatu luasa pada permukaan kumparan. Sedangkan kekurangannya sendiri ialah nilai arus yang dihasilkan oleh alat ini relatif kecil, yaitu dalam satuan milimeter ampere. Nah, berikut ini alat yang digunakan dalam eksperimen induksi elektromagnetik pada jurnal pertama. Untuk memperoleh gerakan magnet yang stabil, maka dikembangkan magnet yang ditempelkan pada baling-baling kipas. Kecepatan putar magnet yang ditempelkan pada baling-baling kipas ini dapat diatur dengan menggunakan potensiometer, sehingga kecepatan putar baling-baling dapat diatur kecepatannya sesuai dengan yang dikehendaki. Dengan model perkembangan ini, yaitu kecepatan putar magnet dapat juga digunakan sebagai bahan untuk penelitian lebih lanjut. Alat ini juga dapat digunakan untuk meneliti hubungan antara jarak kumparan ke magnet dengan arus induksi yang dihasilkan, yaitu dengan cara menggeser kumparan mendekati atau menjauhi magnet yang ditempelkan pada baling-baling kipas. Selanjutnya pada jurnal kedua dengan judul Desain dan Validasi Perangkat Eksperimen Induksi Elektromagnetik Alternatif sebagai Media Pembelajaran Fisika SMA oleh Rio Hermadi, Julirvan, dan Hendra Sudrajat tahun 2016. Dalam jurnal ini bertujuan untuk membangun dan memvalidasi perangkat eksperimen induksi elektromagnetik alternatif sebagai media pembelajaran fisika sehingga dapat menghasilkan perangkat yang layak dan valid digunakan sebagai media pembelajaran. Adapun kelebihan dari alat pada jurnal yang kedua ini, dari hasil validasi, beberapa indikator yang dilakukan oleh penulis sudah cukup baik dengan memiliki skor rentang penilaian rata-rata yang tinggi, bahkan mencapai sangat tinggi, yaitu di kisaran 3,20 sampai 3,90. Kekurangan alat peraga pada jurnal kedua ini ialah tidak begitu mudah dipahami oleh peserta didik. Alat eksperimen yang digunakan tidak mudah diperoleh. Nah, berikut alat yang digunakan untuk eksperimen induksi elektromagnetik. Peralatan eksperimen dari beberapa komponen seperti kumparan dengan jumlah lilin yang berbeda,
daya alas rangkaian alat, multimeter, inti besi, inti kayu, inti tembaga, kabel penghubung, ring, lampu dan fitting lampu kecil, serta kotak tempat penyimpanan komponen tersebut. Selanjutnya pada jurnal ketiga dengan judul Praktikalitas Perangkat Eksperimen Induksi Elektromagnetik Alternatif sebagai Media Pembelajaran Fisika SMA oleh Hendro Angga, Julirpan, dan Hendra Sudrajat tahun 2016. Jurnal ini membahas praktikalitas perangkat eksperimen induksi elektromagnetik yang bertujuan untuk menguji produk yang dihasilkan dari penelitian desain dan perangkat eksperimen yang telah dilakukan, atau jurnal kedua tadi yang sudah dijelaskan. Nah, pada alat ini memiliki kelebihan lebih praktis dan mudah dibawa ke dalam kelas, mudah dirakit oleh guru. Kekurangannya ialah bagi siswa yang belum terbiasa akan mengalami kesulitan. Selanjutnya pada jurnal keempat dengan judul Perkembangan Alat Peraga Fisika Materi Induksi Elektromagnetik di kelas 12 SMA oleh Wulandari dan Syamsuri Ali pada tahun 2018. Dalam jurnal keempat ini yang membahas tentang perkembangan media pembelajaran induksi elektromagnetik yang sudah dilakukan oleh Setio Warjanto pada jurnal pertama yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, dalam jurnal ini memiliki tujuan yaitu untuk melatih dan menjelaskan konsep induksi elektromagnetik secara interaktif. Adapun perkembangan yang dilakukan dalam jurnal ini adalah sebagai berikut. Kumparan yang dapat diubah dengan menggunakan kumparan lain dengan lilitan yang berbeda. Yang kedua, mengukur arus induksi menggunakan milimeter digital, yang mana ketelitian dari milimeter digital ini lebih teliti dari alat yang digunakan sebelumnya. Yang ketiga, mengubah jarak menggunakan skala panjang. Berikut ini alat peraga induksi elektromagnetik pada jurnal keempat. Adapun kelebihan dalam alat ini ialah perubahan arus listrik yang kecil masih dapat terbaca, mengubah jarak menggunakan skala panjang agar nilai arus dapat tercatat sedetail mungkin. Kekurangannya ialah masih tahap pengembangan. Selanjutnya pada jurnal kelima berjudul Efektivitas Alat Peraga Induksi Elektromagnetik terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik oleh Isma Yunita Alinis Ilyas pada tahun 2019. Jurnal ini membahas perancangan alat peraga induksi elektromagnetik. Alat ini dirancang untuk menciptakan peserta didik yang aktif pada proses pembelajaran, sehingga mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan keterampilan sains. Adapun kelebihannya ialah efektif dalam meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berpikir kritis dan keterampilan sains. Kekurangannya ialah bagi siswa yang belum terbiasa akan mengalami kesulitan dalam percobaannya. Nah, selanjutnya ialah alat peraga induksi elektromagnetik versi saya sendiri, Yogi Permana. Berikut ini gambarnya seperti yang ada pada yang saya tampilkan. Adapun kelebihan dari alat yang saya rancang ini ialah mudah dirangkai, sudah tervalidasi dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan, dan lebih efektif. Kekurangannya sebetulnya pada alat ini sudah begitu efektif dan sudah diminimalisir kekurangan yang ada. Hanya saja kekurangan pada alat ini ialah bukan pada alatnya, melainkan pada siswa atau praktikannya, yaitu bagi siswa yang belum terbiasa akan mengalami kesulitan dikarenakan minimnya antusias peserta didik terhadap materi fisika. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan terakhir ada quotes
Albert Einstein, yaitu orang bodoh seringkali beralasan sabar terhadap segala sesuatu yang sebenarnya dia mengalah dengan keadaan tanpa pernah berusaha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.